alaihi wasallam bersabda, ya kemarilah, ya berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dusta yang kamu buat-buat antara tangan dan kakimu, tidak durhaka terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menepati, maka Allah lah yang akan mengajar pahalanya. Dan siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penembus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia akan mengazabnya, dan jika ia menghendaki, dia akan memaafkannya. Ya. Lalu orang-orang tersebut mengatakan, ya, termasuk Ubadah bin Samit, lalu aku membaiat beliau atas hal itu dalam naskah yang tadi beliau sebutkan. Ya. Ini baiat yang pertama. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat atau menjanji setia orang-orang tersebut, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan, ya, untuk berdakwah di kota Madinah, di kota kedatangan orang-orang Yathrib ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pemuda untuk berdakwah di kota Madinah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pilih pemuda terbaik, ya, qari, mukri, ya, orang yang pandai Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang pemuda, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah di kota Madinah, ya, menemani orang yang tadi telah berbaiat. Ya, totalnya ada 11 orang yang berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 orang, ya, 7 orang yang berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Ya. Maka Mus'ab pun berangkat ke sana dan berdakwah. Ya. Singkat kata, ya, singkat cerita, Mus'ab bin Umair mendapatkan penerimaan dakwah yang begitu besar dari para, ya, orang-orang di kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Ya. Salah satunya Mus'ab bin Umair berdakwah kepada Sa'ad bin Mu'adz, yang mana Sa'ad bin Mu'adz ini merupakan raisul kaum, ya, pemimpin kaum, ya, sampai dikatakan bahwasanya apabila orang ini masuk Islam, maka tidak ada satupun laki-laki dan perempuan kecuali akan mengikutinya, ya. Maka, ya, kejadian ini, ya, diringkas bahwasanya suatu ketika Mus'ab bin Umair ada di kota Madinah, Nabi para orang-orang yang di kota Madinah merasa risih dengan kedatangan Mus'ab bin Umair. Mereka menganggap bahwasanya Mus'ab bin Umair ini sedang membodoh-bodohi orang di kota Madinah, ya, dengan ucapan-ucapan anehnya tentang ada seorang nabi yang harus diimani, tentang Allah, tentang keyakinan hari berbalas dan lain sebagainya. Maka salah satu dari orang-orang kota Yathrib atau kota Madinah tersebut marah besar dan ingin menghentikan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ya, salah satu dari mereka adalah, ya, Usaid, ya. Yaitu seseorang yang bernama Usaid bin Hudair. Ya, dia bertekad datang kepada Mus'ab bin Umair yang sedang ditemani oleh sahabat As'ad bin Zurarah. Ya, dia datang membawa tombaknya. Ya, dia seret tombaknya ke tanah. Ya, dia katakan, sungguh aku akan menghentikan orang ini dan aku akan minta dia kembali ke kotanya, yaitu kota Mekah. Ya, ketika datang maka, ya, Mus'ab bin Umair dikatakan oleh temannya yaitu As'ad, ya Mus'ab, sesungguhnya orang ini datang dengan penuh kemarahan, ya, bagaimana yang akan engkau hadapi? Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, jika dia mau duduk, ya, aku akan jelaskan tentang agama ini. Ya. Maka ketika, ya, Usaid bin Hudair ini datang, dia marah-marah kepada Mus'ab. Ya, berhentilah engkau membodohi kaumku, kaumku. Sesungguhnya engkau ini datang dengan perkara-perkara yang tidak pernah kami kenal. Kembalilah kepada, ya, negerimu, kembalilah. Maka kata Mus'ab bin Umair, wahai
saudara, ya, sudikah kiranya engkau duduk dahulu sampai engkau mendengarkan penjelasanku. Jika engkau ingin, engkau terima. Jika engkau tidak mau, maka aku akan berhenti. Ya, maka orang ini, ya Usaid, akhirnya menerima. Oke, kalau begitu baik, aku akan mendengar penjelasanmu. Maka Mus'ab bin Umair memulai menceritakan tentang Islam dan membacakan kepada Usaid Al-Quran, membacakan kepadanya Al-Quran. Dan kita kenal tadi bahwasanya Mus'ab bin Umair adalah seorang mukri, ahli Al-Quran, ya. Maka ketika Mus'ab bin Umair membacakan Al-Quran, maka seketika itu juga Usaid menjadi luluh hatinya, menjadi luluh, ya. Inilah mukjizat Al-Quran, saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati orang yang marah, ya, sampai dia menerima ucapan, ya, Mus'ab bin Umair. Lalu Usaid yang penuh kemarahan tadi langsung merendah dan lantas dia berkomentar, wallahi, demi Allah, sungguh kami sudah dapat mengenal Islam dari cahaya yang ada pada wajahmu, wahai Mus'ab. Sungguh kami telah melihat, ya, kebenaran agama Islam ini dari wajahmu yang berseri-seri, ya. Kemudian dia meneruskan, alangkah indahnya dan bagusnya apa yang kau jelaskan ini. Alangkah indahnya apa yang kau jelaskan dan engkau bacakan tadi. Tolong kabarkan kepadaku bagaimana aku dapat menjadi orang seperti dirimu. Artinya bagaimana aku dapat memeluk agamamu. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, kalau engkau mau maka hendaklah engkau mandi, ya, hendaklah engkau mandi, kemudian engkau menggunakan pakaian yang bersih, kemudian engkau berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan salat 2 rakaat. Maka Usaid pun mandi, mengenakan pakaian, kemudian dia bersyahadat, kemudian dia salat 2 rakaat. Maka dia seketika itu juga masuk Islam. Allahu Akbar, ya. Bagaimana ahlinya Mus'ab bin Umair, ya, menjelaskan agama ini, sehingga dengan satu penjelasan orang tersebut, Usaid yang tadinya marah, sampai langsung memeluk agama Islam, ya. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwasanya ketika kita berdakwah dengan orang yang non muslim, ya, kita juga dapat melakukan hal tersebut, ya, sampai dia satu majelis itu juga memeluk agama Islam, ya. Tidak menutup celah untuk kita dapat membantu saudara kita yang belum mengenal Islam masuk Islam detik itu juga, ya. Kemudian Usaid bin Hudayr ini merupakan sahabat dari Sa'ad bin Mu'az. Yang tadi saya katakan bahwasanya Sa'ad bin Mu'az adalah orang yang apabila dia melakukan sesuatu, tidak ada satupun laki-laki ataupun perempuan kecuali mengikuti apa yang dia katakan. Maka Usaid pun ketika dia mendapatkan kebaikan dan kebenaran ajaran Islam ini dari penjelasan Mus'ab bin Umair, dia pun merasa ingin berbagi kepada sahabatnya Sa'ad. Dia mengatakan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, ya, sesungguhnya ada seseorang yang apabila aku dakwahkan ini, apabila engkau dakwahkan hal ini, dia memeluk agamamu ini, maka tidak ada satupun dari kaumnya kecuali dia akan mengikutinya. Tunggu di sini, aku akan mendatangkannya kepada dirimu. Akhirnya Usaid datang kepada Sa'ad bin Mu'az, ya, menjelaskan duduk perkara, ya. Dia mengatakan bahwasanya telah datang orang yang, ya, membodoh-bodohi kaummu, akan dibodoh-bodohi oleh dirinya, ya. Cepat datang ke sana, ya. Sungguhnya dia sedang menghinakan kaummu. Maka Sa'ad bin Mu'az pun, ya, marah kan. Diambil tombaknya, dia seret. Tapi seketika itu juga Sa'ad bin Mu'az melihat Usaid jalannya kok santai, ya. Maka Sa'ad tahu bahwasanya Usaid ini sedang apa? Sedang mengajaknya untuk mendengarkan dakwanya Mu'az. Maka Sa'ad pun, ya, mengikuti Usaid, ya. Sa'ad mengatakan ketika Usaid datang dari bertemu Mu'az, ya, dari ketemu Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'az mengatakan, sesungguhnya aku melihat pancaran yang berbeda dari wajahmu, wahai Usaid. Apa yang telah terjadi, katanya. Wajahmu ini berbeda dari tadi yang kau pergi. Ketika engkau kembali, wajahmu berubah, ya. Maka dia katakan, iya, sesungguhnya aku tadi bertemu dengan orang yang membodohi kaummu, ya, cepat datang ke sana, ya, hentikan dia. Ya, dia bergegas mengambil tombaknya, ya. Ketika dia bergegas, dia melihat sahabatnya, ya, Usaid, jalannya biasa saja. Dia katakan bahwasanya ada sesuatu bagi, ya, Usaid ini. Ketika datang kepada Sa'ad bin Mu'az, kepada Mus'ab bin Umair,
Sa'ad bin Mu'adz pun ya marah-marah, ya, hentikanlah apa yang telah engkau dakwahkan. Ya, sebagaimana perkataan Usaid. Maka Mus'ab bin Umair pun mengatakan, wahai tuan, wahai saudara, jika engkau mau, duduklah dulu, dengarkan penjelasanku. Kalau engkau mau, terima. Kalau engkau tidak mau, aku akan berhenti dari mengucapkan hal tersebut. Ya, maka Sa'ad bin Mu'adz pun menyetujui dan dia mendengarkan. Apa yang terjadi kepada Usaid ternyata juga terjadi kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dia katakan, demi Allah, ya, sesungguhnya aku telah melihat kebenaran ajaran yang engkau bawa dari wajahmu yang berseri. Kabarkan aku bagaimana aku dapat memeluk apa yang engkau peluk. Maka Mus'ab bin Umair pun mengatakan, hendaklah engkau mandi, kemudian engkau berpakaian, kemudian engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hendaklah engkau salat 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun melakukan hal tersebut dan dia masuk Islam. Apa yang terjadi, Pak hadirin sekalian, setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam? Dia kembali ke kaumnya. Dia katakan, wahai kaumku, apa pendapatmu tentang diriku? Wahai kaumku, apa pendapatku? Apa pendapat kalian tentang diriku? Maka kaumnya pun mengatakan, ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik di antara kami, orang yang mulia di antara kami. Tidaklah engkau melakukan atau mengatakan sesuatu kecuali kami akan menyetujuinya dan mengikutinya. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, ketahuilah aku telah memeluk agama Islam, maka hendaklah kalian masuk Islam. Maka semua kabilahnya, Pak, tidak ada satupun laki-laki dan perempuan kecuali masuk Islam saat itu juga. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk di tangan Mus'ab bin Umair dan menjadikan Sa'ad bin Mu'adz salah satu pengantar petunjuk tersebut. Allahu Akbar. Singkat cerita, ya, selesai dari dakwahnya Mus'ab bin Umair di kota Madinah dan berhasil sukses, Mus'ab pun balik lagi ke kota Mekah melapor kepada Nabi tentang bagaimana penduduk Madinah yang mudah menerima kebenaran. Ya, mengadu dia kepada Nabi SAW bagaimana sifat orang-orang di Madinah yang mudah menerima kebaikan. Sangat berbeda sekali dengan orang Mekah. Ya, orang Mekah didakwai 13 tahun, ya, tidak bertambah kecuali mereka makin benci dengan Nabi SAW. Tapi di kota Madinah 1 tahun, tidak sampai 1 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah, dakwah ini sudah tersebar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan suku Khazraj dan Aus ini menerima kebenaran. Maka ketika kembali ke kota Mekah, ya, pada tahun haji juga, pada saat haji, berbondong-bondong orang dari Yasrib datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan mereka pun bersepakat untuk bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya di tempat yang sama, di Aqabah, di Mina, mereka pun melakukan baiat untuk kali kedua, ya, yang dihadiri oleh 70 kaum muslimin, ya, 68 ikhwan laki-laki, 2 diantaranya wanita. Maka mereka pun janji setia kepada Nabi SAW di Aqabah, yang dikenal dengan baiatul Aqabah yang kedua. Ya, yang pertama sudah sukses, ya, 7 orang, sekarang 70 orang, ya, janji setia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara poin-poin yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk memang pindah, ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat atau janji setia kepada mereka. Yang pertama, ya, mereka diminta untuk janji setia agar taat dan mendengar baik dalam kondisi susah maupun kondisi mudah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk selalu berinfak di saat sulit maupun di saat mudah. Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam juga meminta mereka untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, Nabi juga meminta kepada mereka untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memperdulikan celaan orang yang mencela. Dan terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar mereka membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke negeri mereka, Madinah, ya, dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri dan istri-istri mereka. 5 hal diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika aku datang ke tempatmu, ya, maukah engkau kalian berjanji setia
membantu aku, menopang dakwahku, dan melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri dan istri-istri kalian. Maka ya seorang sahabat yang mulia, ya Ka'ab, ya mengatakan, ya Rasulullah, ya tidak ada kata lain dari kami kecuali tolong baiat kami sekarang juga. Ya. Maka 70 sahabat itu ya membaiat Nabi SAW untuk setia kepada Nabi SAW, terutama membelanya baik di kala susah maupun di kala lapang, dan membela Nabi SAW sebagaimana mereka menjaga diri mereka sendiri dan istri-istri mereka. Ya. Namun ada sesuatu yang sangat cerdas dilakukan oleh Ka'ab. Ya. Setelah beliau menjelaskan hal tersebut, Ka'ab berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya sesungguhnya kami memiliki hubungan ya bilateral dengan orang Yahudi di negeri kami, di mana? Di kota Madinah. Dan ketika engkau nanti datang ke negeri kami akan putus perjanjian itu. Kami tidak lagi kerjasama dengan orang Yahudi. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau sukses dengan dakwahmu, dengan dakwah yang engkau bawa ke negeri kami, engkau sukses, apakah engkau akan kembali lagi ke negerimu, kota Mekah? Itu pertanyaan yang luar biasa disampaikan oleh Ka'ab. Apakah engkau akan kembali? Artinya, apakah engkau datang itu hanya untuk berdakwah sampai dakwahmu sukses diterima, kemudian engkau kembali ke kampung halamanmu? Itu pertanyaan Ka'ab. Maka Nabi SAW menjawab, dan jawaban Nabi menguatkan Ka'ab. Apa kata Nabi SAW? Nabi tersenyum mendengar pertanyaan ini. Kata Nabi SAW, bahkan wahai Ka'ab, sesungguhnya darah kalian adalah darahku. Bahkan darah kalian adalah darahku. Kehancuran bagi kalian adalah kehancuranku. Ya, aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi, dan akan mengadakan perdamaian kepada orang-orang yang engkau atau kalian lakukan perdamaian. Aku akan tetap bersama kalian, wahai Ka'ab. Ini perkataan Nabi SAW kepada Ka'ab, sehingga Ka'ab pun menjadi kuat dalam menerima tersebut. Ya, ada satu hal yang sangat menarik. Ya, ketika terjadi baiat ini, Nabi SAW ya berkomitmen untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, datang ke kota Madinah berhijrah. Namun Nabi SAW sebelum melakukan janji setia ini, dikisahkan di sini bahwasanya Nabi SAW datang ke Aqabah ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman beliau Al-Abbas. Ya, ketika Nabi SAW datang bersama Al-Abbas, ya, yang pertama kali berbicara adalah Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abbas mengatakan, wahai orang-orang Yasrib, sesungguhnya Muhammad, ya, keponakanku ini, Muhammad adalah orang mulia. Orang mulia. Sesungguhnya Muhammad aman di negeri ini. Sesungguhnya Muhammad aman di negeri ini. Muhammad berada pada penjagaan kami. Wahai kalian orang-orang Yasrib, jika betul-betul kalian siap, ya, menerima Muhammad SAW ke negeri kalian, apakah kalian mampu untuk menjaga keamanan Muhammad sebagaimana Muhammad aman di negeri ini? Jika engkau mau, maka terimalah Muhammad dengan resiko yang ada, yaitu mereka wajib menjaga keamanan Nabi SAW. Namun jika kalian tidak mampu, maka pulanglah, biarlah Muhammad tetap berada di negeri ini. Ini perkataan luar biasa dari Abbas bin Abdul Muttalib. Tahukah antum semua, saat Abbas mengatakan ini, Abbas belum masuk Islam. Ya, tidak ada yang dapat ya menjadikan Abbas seperti ini melainkan kecintaannya karena kesukuan. Ya, karena kesukuan dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW merupakan keponakannya. Ya. Kemudian akhirnya orang-orang dari kota Yasrib tersebut menerima apa yang disampaikan oleh ya, Abbas, dan mereka berjanji untuk melindungi Nabi SAW nanti ketika Nabi SAW pindah ke kota Madinah.
Ya. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke kota Madinah ini ya sampai kepada telinga orang-orang kafir di kota Mekah. Ya. Dan ini membuat mereka risau, gundah gulana. Maka mereka pun mengadakan perkumpulan, ya. Mereka berkumpul, bersepakat bahwasanya kita harus habisi Muhammad. Jangan sampai dia pindah ke kota Madinah. Sebelum dia pindah, kita habisi Muhammad. Kita bunuh dia. Maka muncullah ide-ide bagaimana cara membunuh Muhammad. Satu di antaranya, kita tebas saja lehernya ketika dia tidur, kita kepung rumahnya dan lain sebagainya. Maka kata mereka, ya, orang-orang yang berkumpul tersebut mengatakan, ide-ide ini semuanya riskan. Kenapa? Karena Muhammad ini orang mulia. Kalau seandainya kita bunuh dengan pilih orang terbaik untuk membunuh, ya keluarga Muhammad akan minta kisos, ya, minta darah dibayar darah. Ya, maka ya Abu Jahal ya mengatakan, hendaklah kalian mengutus dari tiap kabilah kalian pemuda terbaik. Hendaklah kalian mengutus dari masing-masing kabilah pemuda terbaik. Yang pemuda-pemuda ini bertugas ya secara serentak menebas badan Muhammad SAW. Seakan-akan Muhammad dibunuh dengan satu tebasan. Maka ketika kaumnya Muhammad akan meminta pertanggungjawaban kisos, mereka pun tidak akan mampu melawan semua kabilah. Karena sejatinya yang membutuh adalah semua kabilah. Maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali menerima diat, yaitu denda dari membunuh, ya, balasan dari membunuh. Kata mereka, ini baru pandangan, tidak ada pandangan lain, tidak ada ide lain sebaik pandangan ini. Akhirnya mereka bersepakat ya untuk mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan, teman-teman sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan apabila beliau sudah masuk malam, di awal malam beliau tidur. Di awal malam beliau tidur, dan di awal malam ya, di sepertiga malam, akhir malam beliau bangun. Ya, setelah lewat tengah malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya. Maka mereka pun bersepakat, kita habisi Muhammad sesaat dia keluar dari rumahnya melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Kita tebas, kita habisi di sana. Mereka pun sibuk ya untuk melakukan hal tersebut. Di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, ketahuilah bahwasanya ketika baiat itu terjadi harus berjalan 4 bulan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah. Sebagian besar kaum muslimin sudah berangkat ke kota Madinah. Hanya tersisa beberapa kaum muslimin yang memang tersendat, tidak bisa. Sebagaimana ayat tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya, Abu Bakar dalam sholat ya. Orang-orang anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua yang memang berhalangan untuk ya hijrah. Ya, mereka itu yang masih di kota Mekah. Dan ditambah 2 orang lagi, Abu Bakar dan Ali. Di awal perintah hijrah, Abu Bakar udah berkemas. Nabi SAW mengatakan, jangan tergesa-gesa wahai Abu Bakar, tunggu sampai aku diizinkan untuk pergi dari kota ini. Maka Abu Bakar pun menunggu sampai Nabi SAW diizinkan untuk hijrah. Ya, singkat kata, Nabi SAW dikala orang-orang ini berkumpul untuk membunuh beliau, Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar dan mengabarkan bahwasanya Nabi SAW telah diizinkan untuk berhijrah. Maka Nabi SAW meminta Abu Bakar untuk menyiapkan perbekalan menuju ya kota Madinah. Salah satunya Abu Bakar diminta untuk menyiapkan penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraid, Dia diminta untuk menunjuki jalan saat nanti Nabi SAW berhijrah, ya. Nabi SAW yang mengatakan kepada Abu Bakar untuk menyiapkan hal-hal agar kita berangkat hijrah. Dan Nabi SAW meminta Abu Bakar untuk berjalan di waktu malam, ya, di waktu malam. Maka datanglah awal malam, ya. Orang-orang kaum musyrikin telah berkumpul di rumah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam ya menunggu datangnya tengah malam. Mereka telah berkumpul dengan masing-masing kabilah menyiapkan siapa Pak? Ya, pemuda-pemuda terbaiknya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menunggu. Ya, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ya strategi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan burdahnya Nabi, menggunakan apa? Jubahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna hijau. Ya, maka Ali bin Abi Thalib tidur. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidurlah engkau di tempatku, sesungguhnya engkau tidak akan celaka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali tidur di tempatnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkan tanah ke arah orang-orang yang tadi menunggu di depan rumahnya. Ya, ternyata dengan lemparan itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang-orang musyrik itu tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu atau memenjarakanmu atau membunuhmu, bahkan mengusirmu wahai Muhammad. Mereka memikirkan tipu daya, namun Allah Subhanahu wa taala telah memiliki rencana menipu mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas tipu daya, ya. Ini waktu azan. Kita azan dulu atau bagaimana? Azan dulu, Ustaz. Fadhil, azan dulu. Kata Ustaz Abu Bakar langsung sholat. Ana wudhu dulu ya. Yuk sini sana.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Insyaallah kita lanjutkan kembali sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di malam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan beliau sallallahu alaihi wasallam melemparkan tanah ke arah orang-orang yang sedang mengepung rumahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut di dalam Al-Quran. Wa idh ramaita walakinallaha rama. Ya. Wahai Muhammad, bukanlah engkau ketika melempar itu sejatinya engkau yang menyampaikan tanah itu nyampai di kepala dan mata mereka, bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lemparanmu itu sampai kepada mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita penting berikhtiar, Pak. Penting ikhtiar. Walaupun nanti usaha kita itu ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan usaha, apapun usahanya, itu ketika kita berhasil sukses bukan karena kita sejatinya, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil sebab. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melempar itu, Nabi melempar ke arah saja, ke arah sekelompok orang-orang Quraisy tersebut. Namun yang menyampaikan tanah itu sampai ke mata mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin mengabadikan hal tersebut, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, ya, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, ya. Akhirnya Nabi SAW bisa keluar dari rumahnya tanpa dilihat oleh orang-orang yang sedang berkumpul untuk membunuh Nabi SAW. Namun ayat ini, ya, di dalam surat Yasin ini tanbih, peringatan untuk kita semua. Sebagian kaum muslimin yang salah pemahaman menjadikan ayat ini sebagai jimat, Pak. Ya. Sebagai jimat. Dia amalkan membaca ayat ini 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali. Untuk apa? Untuk tidak terlihat, ya. Maka dia amalkan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsyaynahum fahum la yubsirun. Diulang-ulang. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, ya. Diulang-ulang. Ya, saya pernah mendapati, ya, orang yang mengamalkan ini. Dia mengatakan kepada saya, kalau kamu pengen, ya, tidak terlihat, ya, amalkan ini 6.000 kali, ya. Ya, di tengah malam kamu wiridnya ini, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsyaynahum fahum la yubsirun. Amalkan 6.000 kali, ya. Kalau bisa bacanya sekali napas, dia bilang gitu, ya. Ya, itu, ya. Ya. Sebelum bacaannya selesai sudah wafat, ya. Ya. Itulah amalan-amalan seperti ini. Ini betul ayat Al-Quran, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bukan untuk diamalkan seperti itu. Di barang siapa yang mengkhususkan sesuatu, ya, walaupun ini ayat Al-Quran, dikhususkan baca 1000, baca 1.000.000, baca sekian, itu butuh dalil. Jangan pernah ikuti kalau nggak ada dalilnya, ya. Walaupun ayatnya Al-Quran, walaupun ayatnya zikir. Dan betapa banyak orang menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai apa? Jimat. Potong sana, potong sini, tempel di kertas, gantungin di rumah. Ini bukan tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk ditadabburi dan diamalkan. Ya. Akhirnya Nabi SAW keluar dari rumahnya, ya, tanpa mereka sadari, ya, dan akhirnya Nabi SAW ke rumah siapa? Abu Bakar. Nabi SAW masuk dari pintu rumah Abu Bakar dan Nabi SAW mengajak Abu Bakar untuk pergi, ya. Akhirnya mereka berdua keluar dari pintu rahasia rumahnya Abu Bakar. Ya, bukan dari pintu biasa, pintu belakang rumah, ya. Dan Nabi SAW menuju kota Madinah bukan dari jalan yang biasa, ya, bukan dari jalan biasa. Nabi SAW mengambil arah sebaliknya, ya, arah sebaliknya. Kalau seandainya ke kota Madinah itu ke arah selatan, Nabi mengambil arah utara, ya. Nabi mengambil arah utara, jalan yang memang tidak atau bukan jalan yang biasa ditempuh oleh orang untuk datang ke kota Madinah, ya. Ketika Nabi SAW sudah berjalan menuju arah
tersebut, ya, ada orang yang lewat di depan rumah Nabi dan bukan orang yang sedang menunggu Nabi ini. Mereka katakan, ngapain orang ini? Didatangin sama mereka, wahai kalian, ngapain kalian? Muhammad tadi udah lewat, dia bilang itu. Kalian udah kelewatan Muhammad, ya. Itu wajah kalian itu penuh dengan debu, bersihkan wajah kalian. Seketika dia menjadi tersadar, ya, dia bersihkan kepala dan wajahnya. Ternyata memang banyak debu dan pasir yang ada di kepala mereka. Akhirnya mereka mengatakan, sungguh kita telah tertipu, ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, bahkan Muhammad tetap ada. Coba lihat di rumahnya, Muhammad masih terbaring tidur. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita dobrak saja di rumah ini. Maka ketika didobrak, dia dapati Ali bin Abi Thalib sedang tidur, ya. Maka mereka pun menangkap Ali bin Abi Thalib, menanyakan mana Muhammad, ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak tahu di mana Muhammad. Maka mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Ka'bah, ya, diinterogasi di mana Nabi Muhammad SAW pergi. Namun, ya, Ali bin Abi Thalib tidak memberitahu di mana, ya. Akhirnya mereka dongkol, marah dan mengatakan, bagi siapa saja yang dapat menemukan Muhammad dan Abu Bakar atau salah satu di antaranya atau dua-duanya, baik hidup ataupun mati, akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Berapa, Pak? 100 ekor unta. Coba tolong dikalikan, kalau harga unta sekarang 10 juta, Pak. Berarti 10 kali 100 berapa, Pak? Ya, 1 M, ya. Hadiahnya berapa? 1 M, ya. Siapa yang tahu harga unta sekarang berapa? Ada dapat 10 juta? Ya, anggap aja 1 M, ya. Itu sayembaranya. Maka Nabi SAW bersama Abu Bakar berjalan, ya, ke arah yang tidak biasa. Beliau SAW berjalan ke arah bukit, ya, ke arah yang terjal, berbatuan yang tajam, ya, sampai menyebabkan kaki beliau lecet dan luka, ya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, ya, membimbing beliau, memopoh beliau dan menggendong beliau, ya, sampai ke daerah Sur namanya. Daerah apa? Daerah Sur, ya, di perbukitan Sur. Maka Nabi SAW ke arah sana, ya, ke arah Yaman, ya, ke arah pesisir. Di perbukitan Sur itu Nabi SAW dan Abu Bakar mendapati ada sebuah gua yang cukup besar, ya, muat untuk 2 orang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, kita istirahat di sini, kita sembunyi di sini. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan pernah mengizinkan engkau masuk sebelum aku yang masuk duluan. Ya, bagaimana kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun masuk dahulu, memastikan keamanan yang ada di dalam gua tersebut, ya. Ketika dia masuk, dia dapati ada 3 lubang, Pak. Ada 3 lubang di gua itu. Abu Bakar merobek sebagian kainnya dan menutup lubang satu, ya, karena keterbatasan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mari masuk dan menutup 2 lubang lainnya dengan kakinya, ya, ditutup satu dengan kain, 2 lubang yang lain itu dengan kakinya. Kenapa ditutup, Pak? Karena Abu Bakar khawatir, takutnya ada binatang yang menyengat keluar dari lubang itu. Ketika Nabi SAW masuk, Nabi SAW tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang Quraisy pun, ya, berlomba-lomba mencari Muhammad, ya, bertebaran mereka mencari Muhammad, ya, ya, sampai pada 1 malam mereka nggak dapat, 2 malam mereka nggak dapat, 3 malam mereka nggak dapat, ya, sampai mereka datang ke Gua Sur itu, Pak, ya, datang ke Gua Sur, ya. Kata Abu Bakar, aku betul-betul melihat kaki mereka ada di hadapanku. Gua itu lebih bawah, Pak. Jadi ini tanah, gua itu di bawah, ya. Kalau seandainya orang itu melihat kakinya sendiri, pasti telah melihat Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar pun menangis, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dipraktekkan ke kita, Pak. Iya kan? Ada sebagian orang yang meludah, ya, terus wah, sembuh gitu, ya. Siapa dia? Siapa dia? Ya. Tidak, ya. Walaupun, ya, dari segi kesehatan tradisional, ya, kalau kita luka, kita ada luka nih, dikasih ludah, itu bisa menahan darah, Pak. Jadi boleh itu. Ya, ludah sendiri tapi jangan ludah orang gitu, ya. Kumpulin ludah orang. Ya, ini. Nah, Nabi SAW salah satu mukjizatnya, ya, dengan ludahnya Nabi SAW dapat menyembuhkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selama 3 hari
Nabi SAW di Gua Hira ini 3 hari, Pak. Nabi SAW dan Abu Bakar selama di gua ini dia menetap di sini. Terus makannya bagaimana? Ya, maka putra Abu Bakar namanya Abdullah. Ya, putra Abu Bakar namanya siapa? Abdullah. Jadi Abu Bakar ini punya banyak anak. Ada Aisyah, ada Abdullah, kemudian nanti ada namanya Asma. Ya, Abdullah ini membawa makanan berupa apa? Ya, perah susu. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq dibawakan makanan oleh Abdullah dan juga diberikan air minum berupa susu kambing. Ya, maka ketika malam hari tiba, Abdullah datang ke Gua Sur ini, datang memberikan makan kepada Abu Bakar dan Nabi SAW. Ketika dia pulang, ya, ada pengembala yang dia perintahkan menyisiri jalannya. Jadi orang-orang Arab dahulu, Pak, sangat lihai membaca jejak kaki. Maka untuk menutupi jejak kakinya Abdullah diminta ada pengembala yang membawa gembala kambingnya bersama dia. Jadi ketika malam Abdullah datang, ketika pulang maka pengembala ini juga ikut pulang ke kota Mekah. Subuh-subuh ya Abdullah datang ke kota Mekah sebagaimana biasa. Jadi orang-orang menyangka ya Abdullah ini tidur tadi malam di mana? Di Mekah, bukan di Gua Sur. Ya, ini berjalan 3 hari sampai pada hari ya Nabi SAW itu bermalam di hari Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad. Ya, sampai di hari Ahadnya putri Nabi putri Abu Bakar Asma binti Abi Bakar membawa membawa perbekalan untuk Nabi SAW, ya, membawa perbekalan untuk berjalan. Karena Nabi SAW telah berjanji dengan Abu Bakar bahwasanya setelah 3 malam mereka akan berjalan menuju kota Madinah diiringi oleh penunjuk jalan yang membawakan mereka unta untuk berjalan, ya, yaitu Abdullah bin Uraikid, ya. Maka Asma pun membawa makanan, ya. Namun karena terburu-buru Asma lupa mengikat makanan tersebut, lupa membawa tali. Ya, ketika perbekalan sampai ingin diikatkan ke unta tidak ada tali. Maka Asma binti Abi Bakar melepas ikat pinggangnya dan memotongnya menjadi 2. Satu diikatkan kembali ke pinggangnya, satu lagi digunakan untuk mengikat perbekalan makanan di unta. Sejak saat itu, ya, Asma binti Abi Bakar mendapatkan gelar Zatu Niqatain, Niqatain, yaitu wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Ini paling terkenal, ya. Asma binti Abi Bakar gelarnya apa? Zatun Niqatain, ya, Zatun Niqatain. Kalau siapa? Hamzah apa gelarnya? Siapa gelar Hamzah? Ya. Kalau gelarnya Utsman siapa? Zunurain, ya. Kalau Asma Zatun Niqatain, ya. Maka Nabi SAW pun bersama Abu Bakar berjalan ditemani oleh Abdullah bin Uraikid dengan menunggangi apa? Unta, ya. Juga Nabi SAW ditemani oleh Amir bin Fuhairah, ya. Mereka berjalan berempat menuju kota Madinah. Namun bukan jalan yang biasa, jalan yang jarang sekali ditemui oleh orang yang mau ke Madinah, ya. Mereka menyisiri pantai, ya, ke jalan yang sangat-sangat dahsyat kesulitannya, ya. Mengikuti masuk lembah, ya, masuk perkampungan. Nabi SAW begitu, ya. Dan Nabi SAW berjalan naik unta itu dibonceng oleh siapa? Abu Bakar, ya. Abu Bakar membonceng Nabi SAW. Maka setiap kali ada orang bertanya siapa orang itu tentang Nabi SAW, maka Abu Bakar menjawab dia adalah penunjuk jalan, ya, dia adalah penunjuk jalan. Ini namanya apa namanya? Akhul Kadzib itu namanya Tauriyah, itu namanya Tauriyah, ya Allah. Tauriyah itu perkataan yang dimaknai oleh orang lain, ya, walaupun itu bukan dusta. Ya, penunjuk jalan, betul nggak Nabi itu penunjuk jalan? Betul, ya. Beliau adalah penunjuk jalan keselamatan dunia dan akhirat. Namun yang dipahami orang apa?
ya penunjuk jalan biasa, ya. Atau kisah yang lain ketika ditanya, ya dari mana kalian? Ya, maka Abu Bakar dan Nabi SAW mengatakan dari air. Dari apa? Dari air. Orang ketika disampaikan dari air, yang mereka pahami apa? Ya dari ini sumber air. Ya, padahal yang Nabi SAW maksud dari mana kalian? Dari air, yaitu air mani. Ya. Kita semua ini dari apa? Ya dari air mani. Namun yang dipahami oleh orang adalah dari ya sumber air. Mereka berjalan, ya perjalanan yang cukup panjang, ya bahkan sangat panjang dan sangat melelahkan. Antum bayangkan Bapak sekalian, ya hadirin sekalian, antum jalan dari kota Mekah ke kota Madinah lewat jalan yang seperti tol, ya walaupun itu bukan jalan tol, itu saja butuh waktu berapa jam? 7 jam. Naik bis, antum lihat bis itu speedometernya 120 gitu ya, itu aja berapa jam? 6-7 jam. Bagaimana Nabi SAW mengambil jalan lain, jalan kaki, naik unta, ya kadang-kadang jalan kaki ketika untanya capek, ya, dan perjuangan yang begitu dahsyat. Nabi SAW melakukan demi kita, untuk dakwah ini tetap sampai kepada kita. Inilah pengorbanan Nabi SAW. Beliau mau dibunuh, beliau mau diusir, ya Nabi SAW, ya maka kita sebagai kaumnya ini betul-betul harus mencintainya dengan apa? Meneladani beliau, ya. Kisah-kisah yang beliau lalui ketika beliau berhijrah ini salah satunya adalah ya ketika Nabi SAW ya sampai pada sebuah tempat, ya pada sebuah tempat, yaitu di perkampungan Bani Mudlij, ya. Ada seorang tokoh di sana namanya Suraqah bin Malik, ya. Suraqah bin Malik ini mengetahui kabar keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sepanjang jalan Nabi itu membaca Al-Qur'an. Sedangkan Abu Bakar sigap melihat kanan dan kiri, ya, karena waspada menjaga Nabi. Maka Suraqah ini ketika mengetahui bahwasanya itu Muhammad dan mengetahui ganjaran hadiahnya adalah 100 ekor unta, bergegas mengambil kuda, Pak. Ya, unta sama kuda cepatan mana? Ya kuda. Maka kuda dikejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika menoleh ke belakang, ternyata Suraqah sudah di belakang. Suraqah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku takut orang ini mengancam kita." Ya dia seakan-akan mengejar kita. Maka Nabi SAW pun berdoa. Seketika itu juga kaki kuda itu terjatuh. Dia pun tersungkur. Ya. Maka Suraqah mengatakan, "Wahai ya Muhammad, aku tahu aku tersungkur ini karena doa darimu. Ya. Tolong kembalikan lagi ya posisi kudaku seperti semula, ya. Bangkitkan lagi dia, sembuhkan lagi kakinya. Dengan jaminan aku tidak akan melaporkan kamu kepada orang Quraisy." Artinya dia tidak akan melaporkan keberadaan Nabi. Maka Nabi SAW mendoakan dan seketika itu juga kudanya kembali berdiri seperti semula. Maka Nabi SAW ya bertemu dengan dia dan dia meminta ya surat dari Nabi SAW tentang hal ini. Maka Nabi SAW meminta Abu Bakar menulis surat kepada dirinya bahwasannya dia akan menjaga kabar tentang Nabi SAW. Maka ketika Suraqah pulang, Suraqah pun mengabarkan kepada kaumnya, "Jangan kalian mencari Muhammad di daerah sini, sesungguhnya aku telah mendapati di tempat ini tidak ada Muhammad." Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan orang yang awalnya berniat jahat kepada Nabi ya berubah menjadi orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di sebuah rumah kecil yang dikenal dengan rumah miliknya Ummu Ma'bad, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di sana dan menanya kepada wanita tersebut, ya, "Apakah kalian atau apakah Anda memiliki hewan ternak?" ya. Maka wanita itu mengatakan, "Ada, kami memiliki domba yang kami gembalakan di tempat yang jauh. Karena sekarang muslim paceklik, maka domba-domba itu kami gembalakan di tempat yang sangat jauh. Itu pun masih menjadikan mereka domba-domba yang kurus.
Lalu kata Nabi SAW, lalu ini punya siapa? Ada satu domba yang ada di rumahnya. Maka kata Ummu Ba'bad, sesungguhnya domba ini tidak mampu lagi berjalan untuk mencari makan. Maka Nabi bertanya, kalau begitu apakah dia masih memiliki air susu untuk diperah? Maka Ummu Ba'bad mengatakan, wahai lelaki, sejatinya dia kondisinya lebih parah daripada yang kau katakan. Yang kau pikir dia punya susu, lebih parah dari itu, dia nggak punya susu, maksud Ummu Ba'bad. Maka Nabi SAW mengatakan, bolehkah aku memerah susunya? Ya, bolehkah aku memerah susunya? Kata Ummu Ba'bad, ya silakan aja. Kalau kau nggak percaya, itu nggak ada susunya. Tapi kalau kau mau coba, cobalah. Ya. Maka Nabi SAW memegang, ya, puting susu domba tersebut. Seketika, ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Seketika, puting susu itu membengkak, Pak. Ya, kantung susunya itu tiba-tiba mengencang. Maka Nabi SAW pun mulai memerah dan keluar susu. Nabi SAW meminta bejana kepada Ummu Ba'bad, diisi bejananya sampai penuh dan meminta Ummu Ba'bad untuk minum. Maka Ummu Ba'bad pun minum sampai kenyang. Setelah itu Nabi memerahnya lagi dan meminta orang-orang yang ada di sekitar itu, Abu Bakar dan lain sebagainya, untuk minum. Ya, maka semua pun minum sampai kenyang. Baru Nabi SAW memerah untuk dirinya. Ini adab, Pak. Ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Salah satu adab yaitu orang yang memberi minum adalah orang yang terakhir minum. Ini adab. Kalau kita membagikan minum makanan, jangan orang yang pertama makan, tapi orang yang terakhir. Pastikan dulu makan yang lain semuanya, baru minum. Nabi SAW minum sampai Nabi kenyang. Kemudian Nabi memerah lagi dan menyisakan untuk keluarganya, yaitu untuk Ummu Ba'bad. Maka Nabi SAW pun berlalu meninggalkan Ummu Ba'bad. Ketika bapaknya atau suaminya datang, Abu Ba'bad datang ke rumah, maka suaminya terheran, susu dari mana ini? Ya, susu dari mana ini? Ya, kata Ummu Ba'bad, sesungguhnya tadi telah datang orang yang sangat baik, ya, orang yang penuh dengan keberkahan, memegang kambing yang tidak ada isinya, tiba-tiba kambingnya menjadi penuh, ya, dan dia memerahkan susu, aku minum sampai kenyang dan ini sisanya. Maka Abu Ba'bad mengatakan, demi Allah, orang itu penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya pasti dia Muhammad yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy, ya. Maka perjalanan pun datang begitu panjang kepada Nabi SAW sampai akhirnya Nabi SAW tiba di daerah Kuba, ya. Tiba di daerah mana? Kuba, ya. Nabi SAW tiba di daerah Kuba, yang mana orang-orang dari dari kota Madinah ini telah menunggu kedatangan Nabi. Orang-orang di kota Madinah telah tahu Nabi SAW telah hijrah. Tiap hari mereka menunggu, tiap hari menunggu, sampai akhirnya di hari itu Nabi SAW muncul. Dan orang yang pertama kali melihat adalah orang Yahudi, ya. Dari kejauhan dia melihat, ya, sayup-sayup seperti ada orang yang datang, maka dia pun teriak, ketahuilah wahai penduduk Yathrib, itulah orang yang kalian tunggu telah datang. Maka Nabi SAW pun disambut oleh para sahabat, ya, disambut oleh para sahabat. Nabi SAW tinggal di kota atau di Kuba, ya, selama ada yang mengatakan, ya, 4 malam, ada yang mengatakan 13 malam, ada yang mengatakan 12 malam, ada yang mengatakan 19 malam. Nabi singgah di Kuba. Di Kuba Nabi SAW berdiam dan membangun masjid yang dikenal dengan masjid apa, Pak? Masjid Kuba. Inilah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Masjid apa? Masjid Kuba. Dan salah satu kebiasaan Nabi SAW, Nabi ketika tinggal di Madinah hampir setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudhu di rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Maka barang siapa yang nanti mendapatkan kesempatan datang ke kota Madinah, ya, kalau bertepatan di hari Sabtu maka itu bagus, utama. Hendaklah dia datang ke Masjid Kuba dalam keadaan sudah berwudu dari tempat dia pergi, bukan di Masjid Kubanya, dan hendaklah dia sholat di Masjid Kuba. Dan pilihlah, ya, di daerah paling depan, ya, jangan di belakang, paling depan, karena itu bagian depan adalah bagian awal Nabi SAW membangun masjid tersebut, ya. Maka akhirnya setelah Nabi SAW di Kuba membangun masjid di sana, Nabi SAW
memasuki kota Madinah. Penduduk Madinah pun dengan sangat riang gembira menyambut kedatangan Nabi SAW. Mereka bertakbir, bertahmid, bertasbih mendambut kedatangan Nabi SAW. Mereka pun sambil wanita-wanita, anak putra-putri wanita dari orang Ansor pun membunyikan syair, ya, sebagaimana yang masyhur di telinga kita, itu tala al-badru alaina, ya, atau asyraqat al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillah hida ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amri muta, ya, yaitu tala al-badru alaina, telah muncul, ya, rembulan, ya. Nabi SAW dianggap sebagai rembulan cahaya, ya, kepada kami, ya, min saniyatil wada, dari celah daerah Wada, ya, itu dari arah, ya, kota Madinah, dari arah kota Mekah. Wajib syukru alaina, maka telah wajib bagi kami syukur karena kedatangannya. Mada'a lillahi da, bahwasanya Nabi SAW ini beliau adalah penyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami, ji'ta bil amri muta, engkau datang sungguh dengan perkara yang harus kami taati. Inilah Nabi SAW sampai di kota Madinah dengan perjalanan yang begitu panjang. Dan ketika datang Nabi SAW naik unta beliau namanya apa? Qaswa. Namanya apa? Qaswa. Nah, Nabi SAW Qaswa, dan semua penduduk kota Madinah berharap Nabi tidur di rumahnya. Berharap Nabi tidur di rumahnya. Maka semua orang mengambil tali kekang unta tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, ya, biarkanlah unta ini berjalan. Sesungguhnya dia telah diperintahkan oleh Tuhannya untuk memilih tempatnya sendiri. Maka unta itu terus berjalan sampai di tempat yang sekarang dibangun Masjid Nabawi, ya. Sampai di tempat itu dia duduk, dia berhenti. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia bergerak, dia maju, kemudian balik lagi ke tempat awal. Maka Nabi SAW tahu bahwasanya inilah tempatnya, dan disitulah Nabi SAW membangun masjid yang begitu sederhana pada zaman itu, yaitu Masjid Nabawi saat ini, dan satu bilik khusus untuk beliau dan istrinya. Itulah kehidupan Nabi SAW. Nah, selama Nabi SAW sedang membangun ini, Nabi dilayani oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau dilayani oleh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Ketika Nabi SAW berhenti, tiba-tiba Abu Ayyub Al-Ansari langsung mengambil perbekalannya Nabi. Jadi kalau orang ngambil tali kekangnya unta, Nabi udah mengatakan jangan diambil, unta ini punya perintahnya sendiri. Maka Abu Ayyub mengambil perbekalannya Nabi. Maka ketika diambil, Nabi langsung mengatakan, sesungguhnya musafir itu bersama perbekalannya. Artinya Abu Ayyub lah yang mendapat kemuliaan menjadi atau menjamu Nabi SAW. Nih, Abu Ayyub Ansari melayani Nabi SAW selama di kota Madinah. Dan selanjutnya Nabi SAW, ya, telah membangun, ya, fase baru dalam kehidupannya. Dikatakan di sini bahwasanya Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah umurnya genap 53 tahun. Berapa, Pak? Genap 53 tahun, yaitu 13 tahun beliau selesai dakwah di kota Mekah, dan beliau berubah fase menjadi fase Madinah, ya. Dalam suatu riwayat dikatakan Nabi SAW pernah berkata kepada Mekah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah kelahiranku dan tanah yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaummu yang mengusirku dari sini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini merupakan bukti bahwasanya Nabi SAW jauh lebih mencintai kota Mekah daripada Madinah. Namun Nabi SAW pernah berdoa, ya. Ini doanya, Nabi SAW pernah berdoa, ya, ya Allah, anugerahkanlah kami kecintaan kepada kota Madinah ini sebagaimana kecintaan kami dengan kota Mekah. Bahkan mohon jadikan kecintaan kami ke kota Madinah jauh lebih besar daripada kecintaan kami dari kota Mekah. Jadikanlah ia tempat yang sehat, ya Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah bersabda, berdoa, jadikanlah ia tempat yang sehat. Berkahilah timbangan dan takarannya, sok dan mudnya, ya, sok dan mudnya.
Ya, kemudian serta pindahkanlah penyakit yang ada di kota ini ke negeri yang lainnya, itu Juhfa. Inilah doa Nabi SAW sehingga sekarang kota Madinah menjadi kota yang dicintai oleh kaum muslimin. Kalau kota Mekah yang berdoa adalah Nabi Ibrahim, kalau kota Madinah yang berdoa adalah Nabi SAW. Ya, sejak Nabi SAW datang hari itu, maka kota Yathrib, kota yang dulu namanya Yathrib, berubah menjadi Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kotanya Rasul. Untuk mempersingkat maka disebut kota Al-Madinah. Kota apa Pak? Al-Madinah. Jadi kalau kita bilang kota Madinah, kalau bahasa Arabnya itu harus ada alif lam, Al-Madinah ya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melimpahkan kepada kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjuang untuk kita dengan perjuangan yang tidak bisa dinilai. Beliau telah berjuang habis-habisan untuk kita, maka kita sebagai umatnya tidak lain hanyalah untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Sebuah kedurkaan besar, sebuah kedurhakaan yang sangat besar ketika kita tidak meneladani beliau dalam amal ibadah kita, dalam keyakinan kita. Beliau telah berjuang habis-habisan, kok bisa kita tidak mengikuti beliau? Bahkan sebagian orang mengatakan, sudah nggak usahlah ikut Nabi juga, yang penting niatnya baik. Ini perkataan yang jahil Pak. Ini perkataan yang jahil, tidak mengetahui apa kadar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi standar kebenaran itu mengikuti Nabi, bukan yang penting baik. Karena baik itu timbangan relatif. Baik menurut anak belum tentu baik menurut antum. Baik menurut antum belum baik menurut yang lain. Namun kalau standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, kita katakan itu takaran yang paling baik. Tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah ya kisah kita pada malam hari ini tentang hijrahnya Nabi SAW. Kisah yang ya, begitu berat sejatinya ya, beliau sangat mencintai Mekah, namun beliau harus keluar untuk mendakwahkan ya, agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan oleh Nabi kepada Nabi SAW ketika beliau hijrah ke kota Mekah. Ini yang dapat disampaikan. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Baik, ini ada pertanyaan bagus ya. Siapa yang menetapkan tanggal 1 Hijriyah? Pada waktu itu peristiwa apa yang terjadi dan saat penentuan apakah Nabi SAW masih hidup? Jazakallahu khair. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan bulan-bulan dalam Islam. Bulannya ya. Bulannya Allah sendiri yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ya. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan ya. Dan orang-orang musyrik pun sudah mengenal bulan tersebut. Ya, mereka tahu bulan-bulan haram itu, Muharram, Rajab, kemudian Jumadal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dia sudah tahu. Cuman bedanya mereka ini menggunakan apa? Digenti-genti. Enggak kok, yang dimaksud Rajab itu bukan bulan ini, bulan depan. Mereka rubah-rubah sekehendak dia. Kalau mereka mau perang, Pak, kalau mereka mau perang diganti. Enggak, ini bukan bulan haram ya. Ini bulan yang lain. Bulan Muharram pun nanti bulan depan. Mereka ganti-ganti. Ya. Itu bulan. Kalau bertanya tahun ya. Tahun kita dulu mengenal sebelum Nabi SAW hijrah dengan namanya tahun kenabian. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah itu tahun 13 Hijriah dan awal tahun 13 kenabian ya, pas awal 14 kenabian. Jadi 14 tahun setelah kenabian, pas di awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Itu tepat 53 tahun umur beliau. Nah, sedangkan hitungan 1 Hijriah ini dikatakan oleh para ulama adalah dimulai oleh atau ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab. Beliaulah yang menetapkan hitungan Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi yang menetapkan pertama kali kata para ulama adalah Umar bin Al-Khattab. Saat itu ya Nabi SAW sudah wafat ya.
berarti bid'ah dong. Ya, berarti bid'ah. Ini kan bukan dilakukan oleh Nabi. Dilakukan oleh siapa? Umar. Ya, tidak. Ini namanya kesepakatan para sahabat, dan kesepakatan para ulama itu merupakan dalil. Itu ijma. Ya, ketika Umar bin Al-Khattab menetapkan ini, semua sahabat sepakat. Ini menunjukkan bahwasanya kesepakatan para ulama ini, kesepakatan para sahabat merupakan dalil. Maka bukan bid'ah. Karena sumber hukum itu ada 4. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma. Keempat, qiyas. Maka penetapan 1 Hijriah ini merupakan dengan ijma para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, pada pertama kali yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, atau anaknya Nabi Adam yang bernama apa ini? Sis, ya. Jazakallahu khair. Yang harus kita ketahui bahwasanya Ka'bah, ya, itu pondasinya sudah ada sejak awal penciptaan langit dan bumi ini. Penciptaan bumi itu sudah ada pondasi Ka'bah. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk meninggikan pondasi itu. Ya. Dan yang wallahu alam yang ana tahu adalah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk meninggikan. Pondasinya sudah ada. Adapun sedang anaknya Nabi Adam namanya Sis, ana belum tahu, wallahu alam. Yang kita tahu dan ada Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yang pertama kali meninggikan pondasi itu adalah Nabi Ibrahim, ya. Dan Nabi Ismail. Allahu a'lam. Ada lagi? Hal yang menarik, Pak, sekalian, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ya, Nabi Ibrahim adalah anak dari seorang penyembah berhala, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan kita berkecil hati ketika orang tua kita tidak paham agama, atau bahkan orang tua kita kafir. Jangan berkecil hati, ya. Bahkan kita semakin termotivasi. Kalau orang tua kita belum paham agama, berarti kita yang harus paham agama untuk menjelaskan kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita belum Islam, berarti kita yang harus semangat untuk mendakwakan Islam untuk mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim sangat ingin, ya, keislaman bagi bapaknya. Namun bapaknya menolak. Namun dengan niat yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim memiliki keturunan semuanya nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan semua para nabi dan rasul keluar dari sumsum 2 nabi ini. Ya, semua dari Ishak, terakhir dari Nabi Ismail yaitu Nabi Muhammad SAW. Cukup? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, Bapak sekalian, hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita belajar sirah ini bukan untuk menghafal tanggal, bukan untuk menghafal orang, bukan. Sejatinya kita belajar sirah ini, kita sedang mencontoh bagaimana Nabi SAW itu hidup. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin belajar tata cara wudu, sholat, kehidupan Nabi SAW, hendaklah dia belajar dari sirah. Karena sirah itu adalah kehidupan Nabi. Betul enggak? Bagaimana Nabi bercengkrama dengan anak istrinya, bagaimana Nabi ibadah, bagaimana dengan dakwahnya Nabi, bagaimana dengan makan minumnya Nabi, itu semua dalam sirah. Kitab sirah banyak, ya. Yang paling terkenal yaitu ini Ar-Rahiq Al-Maktum yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini yang paling fenomenal zaman ini. Hampir semua orang punya buku ini, ya, yang diterjemahkan menjadi sirah Nabi ini. Namun kitab-kitab yang lain begitu banyak, ya. Ada sirahnya punya Ibnu Ishaq, ya. Ada sirahnya punya Ibnu Katsir. Ada Syama'il Muhammadiyah punyanya Imam At-Tirmizi. Itu kisah-kisah yang dapat kita baca. Belum lagi kitab Al-Bidayah wan Nihayah punyanya Ibnu Katsir. Kita bisa baca itu. Semakin banyak kita membaca sirah Nabi, maka semakin lengkap kita dapat memahami bagaimana kehidupan Nabi. Nabi itu bukan
orang yang eksklusif. Nabi itu dapat bergaul dengan sahabatnya. Nabi itu menegur anak kecil. Nabi itu melayani pertanyaan wanita. Ada nenek-nenek nanya sama Nabi, dilayani oleh Nabi. Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Nenek-nenek. Nabi mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek. Ya. Maka wanita itu bersedih. Ya. Maka ketika berpaling Nabi katakan, kabarkan kepada dia bahwasanya dia nanti masuk surga dalam keadaan menjadi wanita yang muda. Maka nenek itu menjadi gembira. Ini wanita aja dilayani. Budak dilayani oleh Nabi. Budak. Barirah. Ya. Bagaimana Barirah dan suaminya, ya, itu terjadi ya, perceraian. Ya. Kenapa? Karena Barirah sudah merdeka duluan, suaminya belum. Ya, Muris nama suaminya. Muris ngadu sama Nabi. Budak, bayangin budak. Bukan orang merdeka, ngadu. Ya Rasulullah, aku mencintai Barirah, tapi dia pengen pisah dengan aku. Bagaimana? Kalau kita jadi Nabi, mungkin ente itu budak, ngapain datangin Nabi gitu kan? Ini gua nih Nabi nih. Tapi Nabi enggak. Nabi panggil Barirah, ya Barirah, tidaklah engkau bersama Muris. Barirah mengatakan, ya Rasulullah, ini perintah atau hanya rekomendasi? Kata Nabi, ya ini cuma rekomendasi. Kalau begitu, la hajata fi. Kalau begitu aku tidak ada lagi kebutuhan kepada Muris. Aku sudah merdeka, Muris belum merdeka. Aku pengen pisah dari Muris. Artinya perkara remeh-temeh aja diladeni oleh Nabi SAW. Ya, maka hendaklah kita ketika kita belajar agama ini, kita mengaku bermanhaj salaf, ya, tidak menjadi orang yang arogan, orang yang eksklusif. Ketika kita sudah kenal kajian gitu, kita tinggalkan semua teman-teman kita, bukan. Ya, tetap bergaul, tapi jangan ikut lagi kegiatan mereka. Kalau bisa, mereka yang kita ajak. Jangan jadi eksklusif, menjauh segala macam. Apalagi dengan orang tua kita, bapak bid'ah, kita nggak bid'ah. Kapan orang tua kita mendapatkan kebaikan kita? Ya, baiklah kepada mereka. Ya, jangan pernah menggurui mereka. Namun terapkan dengan aplikasi hidup kita. Rajin ke masjid, pakai yang rapi, bantu orang tua. Pasti orang tua kita akan kaget. Ini kok tiba-tiba anak saya makin soleh, ada apa? Pasti dia nanya, kamu belajar di mana, ngaji di mana, boleh nggak bapak ikut? Ada kisah menakjubkan, ini dikisahkan oleh Ustadz Abdullah Zain. Ada seorang anak ngaji dengan Ustadz Abdullah Zain, ngaji, ya, dakwah dengan bapaknya, Pak, bermanhaj salaf gini-gini, gitu kan? Apa kamu bocah kan ya, gitu kan? Terus Ustadz Abdullah Zain punya dua kajian, satu kajian di pondoknya di Tunas Ilmu, satu lagi di Masjid Agungnya. Bapaknya ikut di Masjid Agungnya. Apa kata bapaknya pulang ke rumah, ente tuh harusnya ngaji tuh sama Ustadz itu baru bagus Ustadznya. Kata anak, lah kan itu guru saya, katanya gitu. Artinya apa? Ketika kita berdakwah dengan orang tua itu bukan dengan apa? Duplikat ustadznya. Ustadz ngomong apa gitu, kita gitu juga, beda. Kita ini anak. Maka gunakanlah cara anak bagaimana kita berdakwah dengan orang tua kita. Itu yang dapat disampaikan, semoga dapat dipahami, dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.